Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Dela Rahmatul Fauziah, Khalifah Ayu Puspita, Zulfa Nurul Hidayah, Amelia Putri Farismayanti, dan Muntiani Puspitasari akan menerangkan tentang laporan keuangan lembaga mikro syariah. Yang pertama, laporan keuangan lembaga mikro syariah. Laporan keuangan lembaga mikro syariah merupakan laporan yang dirancang untuk membuat suatu keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh lembaga manajemen untuk memberikan gambaran. Adapun hal yang akan dibahas pada PowerPoint ini adalah yang pertama laporan arus kas. Yang kedua, laporan aset dan liabilitas. Yang ketiga, laporan kualitas aktiva produktif. Dan yang keempat, laporan kolektibilitas nasabah. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Tujuan laporan arus kas. Tujuan arus kas sendiri dalam PSAK nomor 2 disebutkan bahwa dapat memberikan informasi tentang arus kas suatu perusahaan bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan dalam menggunakan arus kas. Klasifikasi laporan arus kas dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, merupakan laporan arus kas yang diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pada suatu lembaga. Sumber arus kas masuk yang utama berasal dari penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, merupakan laporan arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yang meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, penjualan segmen bisnis, serta pemberian pinjaman kepada entitas lain. Yang kedua yaitu aktivitas pendanaan, merupakan laporan arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yang meliputi transaksi-transaksi di mana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pemilik dana atau investor dan kreditur. Dalam perhitungan laporan arus kas, terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan metode perhitungan arus kas dengan menguji kembali setiap item atau komponen dalam laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau dibayarkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan metode tidak langsung merupakan metode perhitungan arus kas dengan menyesuaikan antara laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dengan besarnya laba rugi bersih yang diukur atas dasar akrual dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba rugi bersih berasal dari akuntansi akrual yang akan disesuaikan untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas merupakan komponen yang digunakan untuk mengoptimalisasikan dana yang dihimpun untuk mendapatkan keuntungan. Aset dan liabilitas ini biasanya disebut juga dengan ALMA atau Asset and Liability Management. Aset secara umum merupakan barang atau suatu barang yang mana memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, maupun suatu individu. Selanjutnya, dalam laporan keuangan, aset bisa disebut dengan aktiva, yakni harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Aktiva bank disusun tanpa terpisah dengan aktiva lancar dan aktiva tetap. Penyusunan tersebut didasarkan pada urutan likuiditas aktiva, yaitu dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Kemudian liabilitas. Liabilitas merupakan istilah yang menunjukkan hutang atau kewajiban
bank sebagaimana terlihat pada sisi pasifa neraca yang terdiri dari berbagai jenis deposit dan berbagai jenis hutang. Hutang dan deposit merupakan sumber dana bagi bank. Kewajiban bank disusun dengan tidak dipisahkan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di sini disusun dari kewajiban yang paling segera harus dibayarkan sampai dengan kewajiban yang jatuh temponya paling lama. Kemudian liabilitas. Liabilitas merupakan istilah yang menunjukkan hutang atau kewajiban bank sebagaimana terlihat pada sisi pasifa neraca yang terdiri dari berbagai jenis deposit dan berbagai jenis hutang. Hutang dan deposit merupakan sumber dana bagi bank. Selanjutnya yaitu laporan kualitas aktiva produktif. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Kualitas aktiva produktif merupakan penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada kolektibilitasnya yang pada dasarnya didasarkan pada kontinuitas pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan yang bersangkutan. Fungsi dari laporan kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif menunjukkan keberhasilan suatu bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Secara umum, kualitas aktiva produktif dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau sering juga disebut dengan kolektibilitas. Penilaian kualitas aktiva produktif bank menurut Dahlan Siamat. Ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. Penilaian terhadap faktor KAP menurut Dinda Wijaya. Rasio antara aktiva produktif yang diklarifikasi APYD dan aktiva produktif. Rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif dibentuk PPAD dan penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk PPAWD. Kolektibilitas nasabah. Laporan yang berisi penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah, serta tingkat kemungkinan kembali diterimanya dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Kategori kolektibilitas nasabah. Lancar, pas, dalam perhatian khusus special mention, kurang lancar, substandar, diragukan, doubtful, macet, loss. Lancar, pas, pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan anggunan tunai, cash kolateral. Selanjutnya, kolektibilitas yang kedua yakni dalam perhatian khusus atau special mention. Adapun kriterianya ialah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, mutasi rekening relatif aktif, didukung oleh pinjaman baru, dan lain-lain. Kemudian, kolektibilitas yang ketiga yaitu kurang lancar atau substandard. Adapun kriterianya ialah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, dokumentasi pinjaman yang lemah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan lain-lain. Kolektibilitas yang keempat yaitu diragukan atau doubtful. Adapun kriterianya ialah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
terjadi wan prestasi lebih dari 100 hari, terjadi kapitulasi bunga, dan lain-lain. Kolektibilitas yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu macet atau loss. Kriterianya ialah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Berikut ini contoh laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan arus kas. Selanjutnya, laporan aset dan liabilitas. Kemudian, laporan kualitas aktiva produktif. Dan yang terakhir, laporan kolektibilitas nasabah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.